eh, kalian teh di mana-mana ya. Ada yang di Pujasera, ada yang di rumah. Sebentar. Nah, jadi intinya sih gini ya. Nanti kalian tuh semester akhir ada pilihan kan ya. Sebenarnya Pak Malik tuh dia mengarahkannya buat project sih ya sebenarnya. Cuman karena satu dan lain hal, ada juga beberapa. Bahkan di bimbingan saya tuh 3 orang yang malah banyaknya penelitian ya. Cuma nggak apa-apa. Siapa tahu nanti kalian project gitu ya. Nah saya mau sedikit sharing, sedikit aja preview. Cuman saya pikir ini cukup penting juga buat kalian ya. Jadi judulnya materi pada hari ini adalah dari data mentah ke solusi digital. Nah ini ala-ala aja ya judulnya mah. Intinya materinya adalah, nah ini saya mau ngebahas, saya udah pernah bahas belum ya, lupa saya. Coba saya bahas lagi kalaupun udah eh istilah-istilah ya, jadi teman-teman semua nanti jangan lagi gagu, jangan lagi gagap gitu ya. Ada namanya data, ada nama informasi, ada namanya pengetahuan gitu ya. Pengetahuan itu nanti lebih kompleks lagi gitu ya. Data, informasi, pengetahuan. Nah, sekarang yang mudah dulu aja. Saya pengen share ada data dan informasi ya. Itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau kita ngomong berdasarkan data, nah itu ya. Data itu adalah sebuah fakta mentah. Ingat ya, data itu adalah fakta mentah. Jadi kalau kamu ngomong data, itu harus berupa fakta. Ya, fakta itu hal yang real terjadi ada di dunia ini gitu ya. Contoh, berat badan saya misalkan 83 kilogram itu fakta. Berarti itu data ya. 83 kilogram berat badan saya. Nah, balik lagi, data itu adalah sebuah fakta-fakta mentah yang ada di dunia ini ya, fakta mentah lah ya. Bisa berupa angka, bisa berupa teks, bisa berupa simbol. Itu data. Oke, contohnya tadi ya, ini mungkin berat apa ya? Berat baja, mungkin besi baja 100 ton, mungkin berat kapal. Saya nggak tahu kapal berapa beratnya. Cuman ini adalah ada sebuah fakta 100 ton. Berarti dia adalah sebuah data. Data pertama 100 ton. Ada juga data nih, data berupa suhu ya, 25 derajat Celcius. Ini adalah juga sebuah data. Ada juga data sebuah nama, ini teks ya, sebuah nama, Budi gitu. Budi, Andri, Jimmy, Rizal. Nah, misalkan data 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 kehadiran gitu ya. Lalu ada Rizal, Jimmy, Budi, Henry itu dia tidak hadir ya. Berarti itu adalah data. Sekali lagi, data adalah fakta-fakta mentah. Bisa berupa angka, teks, simbol. Dan itu dia ya udah cuman fakta gitu doang gitu ya. Nah, sekarang kita naik nih tingkatannya. Data yang diolah gitu ya, data yang diolah atau yang diproses dan akhirnya memiliki sebuah makna itu merupakan informasi ya. Jadi data yang telah diolah, telah diproses sehingga akhirnya itu memiliki sebuah arti, sebuah makna itu adalah informasi. Contoh, eh, ada informasi nih. Produksi beras meningkat 20% di kuartal 1 tahun 2025. Ini adalah informasi ya. Tentu saja informasi ini pasti didukung dengan data-data tadi ya. Misalkan ada data produksi di kuartal 4. Jadi kuartal 4 data produksi beras berapa ton misalkan ya. Itu pun pasti hasil dari data-data mentah lainnya. Ada data produksi beras di Kota Bandung, data produksi beras di Kota Cianjur, data produksi beras. Jadi ada data dijumlahkan. Jadi data produksi beras di Indonesia pada kuartal 4. Oke. Sekian, misalkan 100 ton. Lalu juga ada data produksi beras gitu ya di Indonesia pada kuartal 1 misalkan sebanyak 300 ton. Nah, itu kan ada peningkatan ya. Ketika data-data itu diproses, dijumlahkan, lalu dikurangkan, dipersentasekan, diselisihkan, nah itu menjadi sebuah informasi. Ini adalah informasi. Apa informasinya?
Informasinya adalah, oh ternyata produksi beras kita tuh meningkat loh 20%. Nah, tentu saja informasi ini tuh adalah hasil dari pengolahan data-data tadi ya. Data tadi adalah fakta mentah. Itulah perbedaan data dan informasi. Oke, saya pikir cukup jelas, tapi nanti kalau ada yang mau bertanya silahkan boleh raise hand-nya ya. Seperti itu, data, informasi. Nah, seperti ini ya, ini gambarannya lah. Ada data, tadi ya, data produksi beras Kota Bandung, data produksi beras Kota Majalengka, data produksi beras Kabupaten Lebak, dan lain-lain. Diproses. Nah, prosesnya itu macam-macam ya. Bisa dijumlahkan, bisa dirata-ratakan, bisa dipersentasekan, bisa dikurangkan, diselisihkan. Muncullah informasi ya. Tadi informasinya ini. Informasinya adalah produksi beras meningkat 20%. Nah, ini berarti sudah informasi, ada makna. Oh iya ya. Oh, berarti meningkat nih, bertambah produksi berasnya kayak gitu. Itu data dan informasi saya pikir cukup jelas. Lalu, nah, data informasi ya. Sekarang saya akan bahas aplikasi karena nanti teman-teman semua mungkin yang buat project itu akan membuat aplikasi. Aplikasi pengarsipan, aplikasi pencatatan surat keluar, surat masuk misalkan dan lain-lain lah. Nah, apa sih aplikasi? Nanti kan mungkin ada aplikasi, ada sistem, sistem informasi, dan lain-lain. Nah, kita mulai dari aplikasi. Jadi aplikasi ini adalah sebuah program ya, program hasil pemrograman, program atau perangkat lunak yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas tertentu gitu ya. Aplikasi ada kemarin ya aplikasi pengolahan data, aplikasi pengolahan kata atau Microsoft Word, aplikasi pesan instan WhatsApp gitu ya, aplikasi Messenger, aplikasi komunikasi video misalkan kayak Zoom, aplikasi meeting, nah itu aplikasi ya. Aplikasi game juga aplikasi ya, aplikasi game. Nah, jadi sekali lagi aplikasi adalah seluruh program atau perangkat lunak, ya, software yang dirancang atau dibuat untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Tadi aplikasi itu punya fungsi masing-masing ya. Tadi ada aplikasi pengolah dokumen, berarti ya mungkin untuk pengarsipan mungkin untuk jadi bisa ngupload dokumen, bisa menambahkan dokumen, bisa memindahkan, membuat folder dokumen, bisa menghapus dokumen. Ada aplikasi juga untuk bermain game ya, untuk ya Mobile Legends, apalagi Free Fire, apalagi kemarin tuh blok-blok gitulah ya, Tetris kayak apa kayak gitu ya. Itu aplikasi buat bermain game. Ada juga aplikasi untuk berkomunikasi tadi ya, apakah pesan instan seperti WhatsApp, apakah untuk komunikasi video dan lain-lain ya. Ini adalah aplikasi. Sekali lagi aplikasi merupakan program atau perangkat lunak yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Bisa mengolah data, Word, spreadsheet, bisa mengolah kata, mengolah data itu Excel, spreadsheet, mengolah kata, Word, membuat bahan tayang, PowerPoint, mengolah dokumen, aplikasi permainan, aplikasi komunikasi. Nah, aplikasi ini dapat dijalankan atau kita buka, kita jalankan pada berbagai perangkat ya, komputer. Kemarin sudah pernah bahas komputer tuh ya nggak cuman komputer yang gede gitu ya, bisa laptop, smartphone gitu ya, desktop, bisa di ponsel juga nih, bisa di tablet ya. Jadi sekali lagi aplikasi tersebut karena dia ada software, pastinya software tersebut harus dan juga bisa dijalankan pada berbagai perangkat elektronik, komputer, komputer tuh laptop, smartphone, desktop, tablet, dan lain-lainnya. Dan tentunya aplikasi itu pasti ada tujuannya ya, nggak cuma dibuat dan tidak berguna. Itu dibuat untuk mempermudah pekerjaan gitu ya. Jadi aplikasi itu dibuat untuk mempermudah pekerjaan dan kehidupan sehari-hari gitu ya. Aplikasi pencatatan keuangan, aplikasi dan lain-lain gitu. Lalu itu aplikasi
lanjut sistem. Nah, sistem itu merupakan tadi aplikasi ya, udah jelas ya, udah nggak ada pertanyaan, maksudnya udah cukup jelas. Nanti kalau yang bertanya silakan. Aplikasi itu berupa program, perangkat lunak, dan lain-lain untuk dia dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Dia bisa dibukanya di komputer dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau sistem, sistem ya pada dasarnya sistem itu adalah kumpulan kumpulan komponen-komponen atau subsistem gitu ya. Ya komponen-komponen lah yang bekerja sama untuk melakukan suatu pekerjaan atau mencapai tujuan tertentu. Jadi komponen-komponen atau elemen-elemen bagian-bagian yang bekerja sama untuk melakukan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu gitu ya. Nah, sistem itu tuh sebenarnya kalau secara harafiah tuh nggak harus beda ya. Kalau tadi aplikasi itu dia pasti software perangkat lunak ya, berarti dia akan dibukanya di komputer. Kalau sistem itu tuh nggak harus ya, tidak harus berhubungan dengan komputer sebenarnya. Sistem kebut semalam enggak ya. Nah, contohnya kayak sistem pencernaan nih, pencernaan, sistem pernapasan, sistem informasi, bahkan sistem informasi pun tidak harus. Cuma memang sekarang lebih cenderungnya itu ke pakai komputer, tapi tidak harus sebenarnya menggunakan komputer. Nah, kalau saya bilang gambar atau model sistem paling sederhana adalah seperti ini ya. Ini adalah gambar atau model sistem yang paling sederhana. Sistem itu terdiri dari input atau masukan, lalu ada proses, ya proses, lalu ada outputnya atau luarannya. Ini sistem yang paling sederhana. Pasti sistem itu ada inputnya akan diproses untuk menghasilkan suatu luaran tertentu. Ya, saya kira udah jelasin nggak sih? Nah, ini contoh sistem pencernaan ya. Sistem pencernaan tuh dimulai dari rongga mulut. Si prosesnya tuh ya, rongga mulut, masuk ke kerongkongan, masuk ke lambung, ke usus-usus ya, ada usus 12 jari, usus halus, usus besar, sampai ke anus. Itu prosesnya ya, proses. Proses itu, oh sorry, nih ya kita balik lagi. Tadi sistem itu kumpulan komponen-komponen. Kumpulan komponen-komponen yang bekerja sama untuk melakukan suatu pekerjaan ya. Nah, komponennya apa tadi? Sorry ya. Komponennya ada rongga mulut sampai ke anus itu komponen. Komponen dari si sistem pencernaan. Oke. Nah, komponen itu pastinya akan melakukan sebuah pekerjaan ya. Nih, akan membuat sebuah kerjasama ya. Pekerjaan untuk tadi mencerna suatu hal. Pekerjaannya mencerna suatu hal. Itu untuk yang sistem pencernaan ya. Seperti itu. Nah, sekarang itu tadi ini komponennya, komponen sistem pencernaan, komponen. Lalu dia si komponen tersebut tuh akan saling berhubungan ya dari mulut dikunyah-kunyah, ditelan lewat kerongkongan masuk ke lambung, lambung dikasih zat enzim apa ya? Enzim apa saya lupa enzim apa gitu ya bla bla bla. Nah, balik lagi sistem itu akan ada input ya, akan ada outputnya. Input dari sistem pencernaan adalah makanan atau minuman. Pokoknya semua hal yang masuk ke dalam sistem ya. Bahkan kalau kamu makan masukin kaca ya, kaca beling gitu ya. Kamu misalkan kalian tuh adalah seorang kuda lumping, masukin beling, kaca beling, dikunyah gitu kan. Ditelan. Itu inputnya berarti kaca beling. Kaca beling. Jadi inputnya itu semua hal yang dimasukkan ke dalam sebuah sistem ini. Kaca beling ke, nasi ke, ayam geprek ke, kangkung cah ke, tumis balado telur ke, masuk diproses akan keluar output ya. Outputnya itu kalau sistem sebenarnya kalau di sini kalau di gambar ini outputnya itu ya jelas pasti adalah feses gitu ya, feses. Tapi kalau kita breakdown lagi sebenarnya nggak sesimpel itu ya. Outputnya itu ya bisa feses,
Bisa kalau minum berarti ada air seni gitu ya, air seni, air kencing, bisa jadi tenaga, outputnya tenaga ya, tenaga. Kita kalau makan pasti akan ada karbohidrat, diolah, diubah jadi tenaga. Gula dimakan, diolah jadi tenaga gitu ya, tenaga. Nah, terus misalkan makanan, gula, karbohidrat yang diolah jadi tenaga, lalu ada berlebih, disimpan 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 jadi lemak. Cadangan lemak di bawah kulit, makanya bisa gendut gitu, tangannya besar, perutnya gendut gitu ya, itu adalah output juga hasil dari proses pencernaan. Jadi, inputnya bisa banyak gitu ya, outputnya banyak juga, tadi bisa feses, air seni, tenaga, lemak, dan lain-lain ya. Jadi ya itu ada spill-nya, jadi untuk sistem itu inputnya bisa banyak, nasi, ayam geprek, es teh manis jumbo, kaca beling, teman gitu kan, makan teman gitu ya. Nah, teman makan teman, itu bisa, kayak gitu. Diproses, outputnya banyak juga ya tadi ya, bisa feses, air seni, tenaga, lemak, membandel, dan lain-lain lah, gitu ya. Seperti itu untuk sistem pencernaan. Ada juga sistem pernapasan ya, ya mirip nggak mirip sih, maksudnya, ya itu ada inputnya apa, jelas kalau pernapasan inputnya kayaknya cuma satu ya, kalau pernapasan tuh harusnya harusnya ya, yang bener tuh ya udah, oksigen aja, O2. Oksigen dihirup masuk ke hidung, di hidung juga ada rongga-rongga apa, sorry, ada apa sih ya, macam-macam di hidungnya, ada bulu hidung dan lain-lain untuk menyaring kotoran, masuk ke tenggorok, tenggorok masuk ke paru-paru dan lain-lain. Nah, itu sistem pernapasan. Ada juga sistem informasi gitu ya. Nah, ini yang berhubungan sama kita sekarang. Sistem informasi. Nah, kalau ini, tadi ya sebenarnya tidak harus pakai teknologi, tapi karena kita sekarang sudah hidup di dunia teknologi, kita akan singgungkan dengan teknologi. Jadi, sistem informasi itu ya mirip-mirip lah ya, seperti ini untuk pengertiannya kumpulan komponen-komponen yang bekerja sama untuk melakukan suatu pekerjaan. Khusus untuk informasi berarti, komponen itu ada jaringan teknologi, ada prosedur, SOP, ada manusia untuk mengelola, informasi atau untuk memproses data. Memproses data, ini saya, eee kita perbaiki aja ya. Nih, jadi elemen elemen dalam kurung jaringan teknologi, prosedur manusia banyak, sebenarnya ada yang lain sih ya, yang bekerja sama untuk, eee, mengolah data dan mengkonversi menjadi sebuah informasi. Ini sih sebenarnya gitu ya. Jadi si sistem informasi itu ini elemen-elemen yang bekerja sama untuk mengolah data dan mengkonversi menjadi sebuah informasi gitu ya. Elemennya apa aja? Ini cuma 3 sih, sebenarnya ada banyak. Yang paling utamanya jaringan teknologi, prosedur manusia, gitu ya. Dan ini tuh sistem informasi tadi ya, khusus kalau misalnya kalian membuat sebuah, project TA, sistem informasi bla bla bla, berarti kalian mesti memiliki input yang berupa data mentah, yang akan kalian proses di sistem tersebut dan menghasilkan sebuah output informasi. Nah, itu kalau kalian ngomongin sistem, membuat sistem berarti harus ada itunya ya. Harus ada input data dan data itu akan diproses dan menjadi sebuah informasi. Oke. Contohnya apa? Sistem informasi manajemen. Nah, itu, ya sampai sekarang masih banyak dipakai, SIM-SIM ya. Ada HARIS, Human Resource Information System, ada apalagi SIM perang kalau di kami, ada SIMPEG, sistem informasi manajemen kepegawaian, ada sistem kinerja dan lain-lain lah. Pokoknya intinya ada data-data diolah, ada informasi yang keluar. Nah, manfaatnya apa sih sistem informasi ini tuh? Adalah untuk efisiensi, akurasi, pengambilan keputusan gitu ya. Seperti itu. Efisiensi, efektivitas, akurasi pengambilan keputusan.
Nah, seperti ini gambarnya nih, seperti ini gambarnya. Nah, inputnya apa? Data mentah, bisa informasi juga, akan diproses ya, diprosesnya tadi ya bisa ditambah, dikurang, di-convert dari data, di-convert ke grafik, dirata-ratakan, dicari maksimalnya, dicari minimalnya, dan lain-lain gitu ya. Nah, outputnya itu tadi harusnya ya ini output itu adalah sebuah informasi, informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan seperti itu ya. Sebenarnya ini kalian bisa carilah ada banyak versi ya untuk si gambar ininya. Cuman tadi intinya adalah sistem informasi itu adalah inputnya data harusnya ya. Diproses, lalu outputnya itu adalah informasi. Informasi itu digunakan untuk mengambil keputusan. Ini karena saya ambil dari internet, belum sempat saya ubah ya. Tapi yang benar tuh sepemahaman saya harusnya inputnya itu sebuah data. Data-data mentah diproses, proses. Outputnya adalah sebuah informasi. Nanti informasi ini digunakan oleh, kalau dia ngomongnya SIM ya, Sistem Informasi Manajemen, oleh jajaran manajerial atau jajaran direksi untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, itu saja yang mau saya sampaikan pada siang hari ini. Apakah ada yang mau bertanya?